Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun, selamat bergabung kembali dengan pembelajaran bahasa Sunda. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ngalarapkeun kecap barang jeung kecap sifat. Kalau di dalam bahasa Indonesia berarti menerapkan kata benda dan kata sifat. Mangga wilujeng diajar. Kecap barang nyaeta kecap anu dipake pikeun nuduhkeun barang jeung naon-naon anu dianggap barang. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia berarti kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan benda atau apapun yang dianggap benda, ya. Itu pengertian dari kata benda atau kecap barang, ya. Jadi kecap barang itu kecap anu dipake pikeun nuduhkeun barang jeung naon-naon anu dianggap barang. Berikutnya, rupa-rupa kecap barang. Nah, jadi ada beberapa jenis kecap barang. Yang pertama, kecapnya itu menunjukkan atau kecap anu nuduhkeun jalma. Jadi katanya itu menunjukkan manusia. Nah, yang kedua, kecap anu nuduhkeun sato. Kalau yang ini berarti menunjukkan hewan, ya. Sato itu hewan. Yang ketiga, kecap anu nuduhkeun tutuwuhan atau tumbuhan. Yang keempat, kecap anu nuduhkeun alat atau pakakas. Kecap itu kata, ya. Jadi kata yang menunjukkan peralatan. Nah, yang kelima, kecap anu nuduhkeun zat atau kata yang menunjukkan zat. Yang keenam, kecap anu nuduhkeun tempat atau kata yang menunjukkan tempat. Dan yang ketujuh ada kecap anu nuduhkeun waktu atau kata yang menunjukkan waktu. Nah, itu rupa-rupa kecap barang atau jenis-jenis kecap barang. Nah, contohnya seperti apa? Nah, di sini ada beberapa contoh dari kecap barang. Yang pertama yang menunjukkan jalma, yang nuduhkeun jalma atau menunjukkan manusia. Misalnya kata Asep, itu kan nama orang, ya. Asep, Nyai, Ujang, itu sebutan buat orang. Atau misalkan kata jalma itu sendiri, kata orang itu sendiri, itu termasuk kata kecap barang atau kata benda, ya. Itu contoh yang nuduhkeun jalma. Ayeuna nu kadua nuduhkeun sato. Yang kedua itu menunjukkan hewan. Contohnya ucing, hayam, manuk, lauk, ya. Ucing itu kucing, hayam itu ayam, manuk itu burung, dan lauk itu ikan, ya. Itu menunjukkan itu termasuk kata-kata benda yang termasuk menunjukkan hewan. Nah, selain hewan, tumbuhan pun sama. Kata-kata yang menunjukkan tumbuhan itu dianggapnya kata benda. Contohnya misalkan kayak kembang. Kembang itu bunga. Kembang apapun, ya. Kembang melati, mawar, apapun itu namanya itu disebutnya kata benda. Atau kecap barang yang menunjukkan tumbuhan atau tutuwuhan. Daun, sama daun pisang, daun apa, ya. Pohon, tangkal itu pohon. Kata tangkalnya sendiri termasuk kata benda. Terus nama-nama tangkal atau nama-nama pohon juga termasuk ke dalam kata benda. Misalkan di sini ada Ibu kasih contoh Kiara. Kiara itu nama salah satu pohon, ya. Itu yang menunjukkan tumbuhan atau tutuwuhan. Yang berikutnya nuduhkeun alat atau pakakas atau peralatan. Ada ragaji, bedog, pacul, arit. Nah, ragaji itu gergaji, bedog, golok, pacul itu cangkul, arit itu sabit, ya. Nah, atau misalkan alat-alat yang lain kayak piring, gelas, katel, itu apa katel? Wajan, ya, dan yang lain sebagainya itu juga termasuk ke dalam kecap barang. Nah, yang berikutnya adalah yang nuduhkeun zat atau menunjukkan zat. Contohnya kayak cai, air, ya, tanah atau taneuh, gas, itu juga menunjukkan kecap barang. Tapi kalau misalkan sifatnya kayak cai itu sifatnya cair, tanah itu sifatnya padat. Nah, yang cair, yang padat itu maksudnya ke sifat. Kalau kata cai, kata tanah, kata gas itu masuknya ke dalam kata benda atau kecap barang. Nah, berikutnya salajengna anu nuduhkeun tempat. Nah, tempat, ya, yang namanya tempat juga itu termasuk ke dalam kecap barang.
Contohnya imah atau rumah, sekolah, sekolah, lapang atau lapang. Terus nama kota misalkan kayak Bekasi, Bandung, Jakarta, itu semuanya juga termasuk kecap barang atau kata benda. Dan yang terakhir ada yang menunjukkan waktu atau nuduhkan waktu. Nah, bisa kayak misalkan kata ganti waktu ayeuna, isukan, besok misalkan ya. Itu juga kata waktu atau bisa juga baheula, zaman dulu atau zaman penjajahan, zaman apa itu juga sama kata benda. Terus misalnya poe Minggu, poe Senin, poe Salasa, poe Rabo, misalkan ya itu juga sama. Itu kata benda. Atau jam, misalkan jam 10, jam berapa, itu juga sama menunjukkan kata benda atau kecap barang. Itu ya contoh-contoh kecap barang. Nah, berikutnya ada ciri-ciri dari kecap barang. Tadi kan kita udah bahas apa itu kecap barang, terus contohnya, jenis-jenisnya. Sekarang ada ciri-cirinya. Nah, kecap barang itu biasanya bisa dipiheulaan ku kecap bilangan. Jadi bisa didahului oleh kata bilangan. Di sini contohnya ada dua jalma. Jalma itu kecap barang, dua itu kecap bilangan. Jadi kecap bilangan dulu, terus baru kecap barang. Nah, jadi si kecap barang itu bisa didahului oleh kecap bilangan. Ciri pertama. Ciri yang kedua, kecap barang itu bisa didahului oleh kecap pangantet. Kecap pangantet itu kayak di, ka, ti. Nah, itu yang di belakangnya kata benda biasanya itu dipisah. Misalkan juga di Bandung. Kalau yang disatuin, misalkan dibaca, ditulis. Nah, itu kan kata kerja. Itu biasanya disatuin, itu bukan pangantet. Tapi itu rarangken. Tapi kalau di sini, kalau yang pangantet biasanya nulisnya dipisah dan diikutinya oleh kata benda atau kecap barang. Misalnya di Bandung, Kak Bekasi, misalkan gitu ya. Jadi kecap barang itu bisa didahului oleh kecap pangantet seperti di, ka, ti, dan yang lainnya. Selanjutnya, ciri yang ketiga, kecap barang itu bisa dituturkan ku kecap sifat. Jadi bisa diikuti oleh kata sifat. Contohnya misalkan ada kata budak pinter. Nah, kata budak itu adalah kata benda atau kecap barang. Nah, pinternya itu adalah kecap sifat atau kata sifat. Ya. Dan yang terakhir, ciri kecap barang itu bisa nyicingan fungsi jejer jeung objek. Nah, kan dalam sebuah kalimat ada jejer, itu kalau dalam bahasa Indonesia jejer itu subjek. Terus ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Nah, di sini kebetulan Ibu contohnya cuma ada jejer atau subjek, predikat atau subjek, predikat, dan objek. Nah, Ibu kebetulan cuma ada 3 ini ya. Kalau dalam bahasa Sunda ini jejer, caritaan, jeung objek. Nah, ini kalau si kecap barang atau kata benda ini biasanya bisa menduduki fungsi jejer atau subjek dan juga bisa menduduki fungsi objek. Nah, jadi di sini kan ade itu nama orang. Nah, itu termasuk kata benda atau kecap barang. Buku juga sama, termasuk kata benda, kan menunjukkan benda. Jadi bisa diem itu atau cicing dina fungsi subjek kalau enggak objek ya gitu. Nah, itu tentang kecap barang. Sekarang kita lanjutkan ke kecap sifat. Nah, kalau kecap barang tadi yang menunjukkan barang, kalau kecap sifat itu yaitu kecap anu dipake nuduhkeun sifat atau kaayaan hiji barang. Jadi kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau keadaan suatu barang. Contoh, misalkan barangnya itu orang ya, misalkan barangnya itu jalma teh kayana kumaha, kayana geulis, misalkan gitu ya. Terus ini warna juga masuknya ke dalam sifat, beureum. Rasa, misalkan amis, pahit, lada, itu masuknya ke sifat. Terus yang lainnya panjang, pendek, tinggi, panjang, pondok, tinggi itu jangkung, pendek, itu juga masuknya ke sana ya. Kayak sifat manusia juga baik, pinter, terus apalagi ramah, misalkan itu juga masuknya ke kecap sifat. Keadaan misalkan rame, tisen, misalkan itu juga sama, maksudnya kecap sifat ya.
Nah, itu contoh-contohnya. Selanjutnya ada ciri-cirinya nih. Tadi juga kecap barang ada ciri-cirinya. Sama kecap sifat juga ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama itu nuduhkan sifat atau kayaan. Nah, contohnya misalkan ya bager, sifatnya galak, terus kayaan misalkan kayaannya rame, sepi, atau tising gitu saja bana. Nah, selanjutnya kecap sifat bisa nuturkeun kecap barang anu diselaku anu. Contoh misalkan nih, jadi ada kecap barang terus disela dulu sama kecap anu, jadi buku anu alus. Nah, ini bukunya kecap barang disela oleh kata anu, ini kecap sifatnya alus ya. Dan yang berikutnya ada kecap sifat. Ciri berikutnya kecap sifat itu bisa dipiheulaan ku kata leuwih atau pohara titik-titik. Nah, yang titik-titik ini diisi dengan kata sifat. Contohnya misalkan kata sifatnya alus bisa didahului oleh kata leuwih atau pohara alusna. Jadi leuwih alus atau pohara alusna. Jadi si kata alus ini bisa didahului oleh kata leuwih atau kata pohara yang ujungnya pakai na ya. Yang berikutnya, kecap sifat bisa dituturkan ku kecap pisan atau kecap temen atau kecap kacida. Contohnya kalau kata kecap sifatnya alus, nah bisa diikuti oleh kata pisan. Jadi alus pisan, alus kacida, alus temen misalnya gitu ya. Dan yang terakhir ciri kecap sifatnya itu kecap sifat bisa dilarangkan ku sa titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi oleh kecap sifatnya ya. Misalkan contohnya kecap sifatnya tadi alus, jadi sa alus-alus. Nah, kalau kecap sifatnya pinter, jadi sa pinter-pinter. Nah, kecap sifatnya gelis, sa gelis-gelis. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu ya tentang kecap sifat. Ya, tadi sudah kita bahas tentang kecap barang, yaitu kecap yang menunjukkan barang atau apapun yang dianggap barang. Dan kecap sifat adalah kecap yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu barang ya. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, berikutnya Ibu punya pancen atau tugas buat kalian. Nah, kalian bikin masing-masing 5 kalimat, 5 kalimat yang mengandung kecap barang dan 5 kalimat yang mengandung kecap sifat. Nah, terus kalian tandai itu yang kalau misalkan kalian bikin 5 kata yang mengandung kecap barang. Yang mana barangnya? Kecap barangnya itu yang mana? Kalian tandai dengan cara menggaris bawahi. Nah, sama kecap sifat juga sama ditandai kecap sifatnya yang mana, kata sifatnya yang mana digaris bawahi. Terus kalian tulis hasil pekerjaan kalian di buku kalian masing-masing. Setelah ditulis tinggal difoto, lalu fotonya diupload ke link yang melalui link yang Ibu share nanti di Google Classroom. Nah, itu tugasnya ya. Jadi tugasnya cuma membuat 5 kalimat yang mengandung kata benda dan 5 kalimat yang mengandung kata sifat. Dan ditandai yang mana tuh kata bendanya, yang mana tuh kata sifatnya. Itu saja tugasnya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh hubungi Ibu melalui WA ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kalian, tetap semangat walaupun kita belajarnya dalam keadaan masih pandemi ya. Jangan lupa cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.